Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi teknologi yang memiliki database, server, perangkat lunak, analitik jaringannya yang tersimpan secara virtual melalui jaringan internet yang terkenal dengan aplikasi awan. Di sini manfaat cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing memiliki beberapa ragam manfaat atau keuntungan dari para penggunanya. Misalnya biaya. Dengan biaya pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mengadakan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras, server, dan listriknya. Kedua, computing ini juga memiliki kecepatan layanan media layanannya sesuai permintaannya. Semisal kita ingin mengupdate kapasitas penyimpanannya hanya dengan beberapa kali klik, kapasitas penyimpanannya sudah terupload dan setelah terupgrade. Ketiga, skala global. Skala global ini berkembang dengan elatis, dengan mana sebagaimana kita bisa memberi komputasi sesuai dengan lokasi geografis sebagai pelanggan, sehingga layanan bisa lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, produktivitas. Membangun server membutuhkan sumber daya perangkat yang besar. Selain itu juga para tenaga IT ini juga diperlukan. Dengan cloud computing, tenaga IT ini tidak lagi mengurus perangkat-perangkat keras, melainkan dialihkan pada pekerjaan lain yang lebih meringankan. Selanjutnya, kehandalannya itu kelangsungan bisnis bisa lebih mudah dan murah karena proses percadangan data apapun pemulihan data bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian keamanannya mendiakan cloud computing tentu saja terdiri dari para pakar IT yang tidak diragukan kemampuannya. Cloud computing mempunyai keamanan yang kuat yang dapat melindungi database kita yang telah tersimpan dan dicadangkan ke dalam cloud computing. Kemudian jenis layanan cloud computing atau service pada cloud computing ada 3, yaitu software as service. Contohnya seperti Google Doc, Spreadsheet, dan Canva. LaaS atau Infrastructure as Service menyediakan layanan infrastruktur sistem komputer seperti misalnya servis, mesin virtual, jaringan sistem operasi, sistem penyimpanan data, dan lain sebagainya. Yang ketiga, platform as e-service. Dengan layanan cloud computing, kita tidak perlu repot memikirkan bagaimana servis jaringan penyimpanan data kita habis, karena cadangan di cloud computing penyimpanannya cukup besar dan kita tidak takut dengan memori kita akan penuh,
karena penyimpanan di cloud computing itu besar. Dan cloud computing ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya, dengan cloud computing kita dapat mengakses data yang kita butuhkan dari perangkat apapun. Selain itu, kita juga dengan begitu berhubungan dengan datanya kapan aja, dimanapun, dan kita sedang berada dimanapun untuk bisa mengakses data-data kita dan kita bisa melihatnya. Dan menghemat biaya juga. Ketiga, menghemat penyimpanan pada perangkat. Kita tidak perlu takut dengan adanya cloud computing ini, sangat terbantu. Data eksternal kita tidak perlu takut cepat habis penuh memorinya. Contohnya adalah misalnya terobosan Google Docs yang berfungsi sama seperti Microsoft Word. Kelebihan penggunaan cloud computing lain diantaranya adalah kecepatan, kehandalan, produktivitas, dan seperti yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya di sini kekurangan dari cloud computing. Yang pertama, harus terhubung ke internet. Kalau tidak terhubung ke internet, maka jaringannya akan tidak stabil. Kemudian keamanan data. Tidak ada data yang aman di dalam penyimpanan kita kalau kita tidak berhati-hati. Pasti orang memiliki celah untuk bisa masuk ke dalam data kita. Data yang sangat penting bisa diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan sistem. Dengan banyaknya pengguna yang mengakses dan manipulasi data dari satu ke satu portal, bukan tidak mungkin akan terjadi kesalahan yang berimbas ke semua sistem. Contoh aplikasi cloud computing yaitu Google Drive, Docs. Dengan Google Drive kita bisa menyimpan kebutuhan data, entah itu berupa gambar, foto, video, file secara online. Ketika penyimpan data di sana telah terupload atau terhubung ke Google Drive, telah dimasukkan tadi, kita bisa mengaksesnya kapan saja, akan tersimpan ke dalam perangkat komputer. Yang kedua itu Google Docs, Spring dan lain-lain perangkat lunak. Pengolahan kota tidak bergantung, pengolahan kata tidak bergantung lagi pada Microsoft Word, melainkan pada aplikasi serupa yang bisa dijalankan secara online. Dengan Google Doc kita tidak perlu menginstalasi di laptop dan lagi mencari menginstalasinya, menjalankannya. Sekarang tinggal kunjungi aja ke Google dokumen di websitenya.
Selain itu masih banyak lagi penggunaan Google Drive pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ada Cloud, kemudian Microsoft Power BI, Salesforce, Google Classroom, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.